Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bilangan bulat, sifat pembagian, dan algoritma. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Lukman selaku dosen mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar presentasi berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Berikut nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Didik Saifullah. Yang kedua, Hasan Abdillah. Yang ketiga, Ianatul Maghfirah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan penyaji pertama untuk menyajikan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya itu seperti 8, 21, 8764, min 34, dan 0. Untuk negatif dan 0 itu juga termasuk bilangan bulat, dan sebagainya. Sedangkan yang berlawanan bilangan bulat adalah bilangan real, yang mempunyai titik desimal. Contohnya itu seperti 8,0, 34,25, dan 0,02, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat pembagian bilangan bulat. Untuk definisi 5.2, misalnya A dan B adalah dua buah bilangan dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C. Sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Sedangkan untuk notasinya yaitu A habis membagi B jika B-nya itu sama dengan A kali C, di mana C-nya itu adalah elemen atau anggota Z dan syarat untuk A itu tidak sama dengan 0. Ingat bahwa Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian, teorema 5.1. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N itu lebih besar 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah untuk Q, atau disebut juga dengan quotient, dan R sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q ditambah dengan R, dengan R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan R-nya itu harus kurang dari dengan N. Untuk lebih pahamnya, untuk teorema 5.1, kita langsung ke contohnya saja. Contoh 5.1. 1987 jika dibagi dengan 97 itu memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Jadi dapat menuliskan bahwa 1987 itu sama dengan 97 kali 20 plus 47, atau diekspresikan sebagai 1987 div 97 sama dengan 20, dan 1987 mod 97 sama dengan 47. Begitu juga dengan negatif. Jika min 22 dibagi dengan 3 dapat dituliskan sebagai min 22 sama dengan 3 dikali
min 8 plus 2. 3 dikali min 8 itu memperoleh hasil min 24, di mana min 24 itu jika dijumlahkan dengan 2 itu maka hasilnya min 22, seperti itu. Atau diekspresikan sebagai min 22 div 3 sama dengan min 8, dan min 22 mod 3 itu sama dengan 2. Karena sisa pembagian tidak boleh negatif, jadi kita tidak dapat menuliskan min 22 sama dengan 3 dikali min 7 dikurangi 1. 3 min 7 itu memperoleh hasil min 21. Jika dikurangi 1 itu maka hasilnya min 22. Karena R sama dengan min 1 tidak memenuhi syarat di teorema 5.1 tadi, bahwasanya R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan R-nya itu kurang dari N. Sebaliknya, jika 24 dibagi dengan 3, maka kita dapat menuliskan 24 sama dengan 3 dikali dengan 8 ditambah dengan 0. Karena R sama dengan 0 memenuhi syarat bahwasannya R-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan R-nya itu kurang dari N. Nah, selanjutnya pembagi bersama terbesar atau disebut juga dengan PBB. Definisi 5.3, misalnya A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar atau disebut juga dengan PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D itu habis membagi A dan D itu habis membagi B. Dalam hal ini, kita menyatakan bahwa PBB A, B itu sama dengan D. Lalu, teorema 5.2. Misal, A, B, dan C adalah bilangan bulat. Untuk A, jika C adalah PBB dari A dan B, maka C habis membagi A plus B. Kemudian untuk yang B, jika C adalah PBB dari A dan B, maka C itu habis membagi A dikurangi dengan B. Kemudian untuk yang C, jika C itu habis membagi A, maka C itu habis membagi A kali B. Untuk teorema 5.2, bukti dari yang A, karena C adalah PBB dari A dan B, maka C habis membagi A, C habis membagi B. Karena C itu habis membagi A, maka berarti A sama dengan C kali D1. 5.2. Suatu bilangan bulat D1. Begitu juga karena C habis membagi B, maka berarti B sama dengan C kali dengan D2. 5.3. Seperti itu. Kemudian untuk suatu bilangan bulat D2, jumlah 5.2 dan 5.3 adalah A plus B itu sama dengan C dikali D1 plus D C dikali D2 sama dengan C dikali dengan D1 plus D2. Nah, dari hasil 5.4 terlihat bahwa C habis membagi A plus B. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua.
Contoh 5.2. PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Menurut teorema 5.2, A, 9 habis membagi 45 ditambah 36 sama dengan 81, atau 9 membagi dalam kurung 45 ditambah 36. B. 9 habis membagi 45 dikurangi 36 sama dengan 9, atau 9 membagi dalam kurung 45 dikurangi 36. C. 9 habis membagi 45 dikali 36 sama dengan 1620, atau 9 membagi dalam kurung 45 dikali 36. Teorema 5.3. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q plus R dengan nilai 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Maka PBB dalam kurung M, N sama dengan PBB dalam kurung N, R. Contoh 5.3. Jika 80 dibagi dengan 12 memberikan hasil 6 dan sisa 8, atau 80 sama dengan 12 dikali 6 ditambah 8, menurut teorema 5.3. PBB dalam kurung 80,12 sama dengan PBB dalam kurung 12,8 sama dengan 4. Jika 12 dibagi dengan 8 memberikan hasil 1 dan sisa 4, atau 12 sama dengan 8 dikali 1 ditambah 4, menurut teorema 5.3. PBB dalam kurung 12,8 sama dengan PBB dalam kurung 8,4 sama dengan 4. Jika 8 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 dan sisa 0, atau 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0, menurut teorema 5.3. PBB dalam kurung 8,4 sama dengan PBB dalam kurung 4,0 sama dengan 4. Dari runtutan perhitungan di atas, kita peroleh bahwa PBB dalam kurung 80,12 sama dengan PBB dalam kurung 12,8 sama dengan PBB dalam kurung 8,4 sama dengan PBB dalam kurung 4,0 sama dengan 4. Algoritma Euclidean merupakan algoritma yang mangkus untuk menentukan PBB. Algoritma Euclidean didasarkan pada aplikasi teorema 5.3 secara berturut-turut sampai kita menemukan sisa pembagian bernilai 0. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar dari sama dengan N. Misalnya R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2 dengan nilai 0 kurang dari sama dengan R2 kurang dari sama dengan R1. R1 sama dengan R2 dikali Q2 ditambah R3 dengan nilai 0 kurang dari sama dengan R3 kurang dari sama dengan R2. Selanjutnya, kita akan memperoleh nilai Rn-1 sama dengan Rn-1 dikali Qn-1 ditambah Rn dengan nilai 0 kurang dari sama dengan Rn kurang dari sama dengan Rn-1. Rn-1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Menurut teorema 5.3, PBB M, N sama dengan PBB R0 dikurangi R1 sama dengan R1 dikurangi R2 sama dengan PBB Rn-2, Rn-1 sama dengan PBB Rn-1, Rn sama dengan PBB Rn, 0 sama dengan Rn.
Jadi, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtutan pembagian tersebut. Algoritma Euclidean diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N dalam kurung M lebih besar dari sama dengan N. Kemudian dicari pembagi bersama terbesar atau PBB dari kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi M dan N. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dalam kurung M, N. Tetapi, jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Yang kedua, bagilah M dan N dan misalkan R adalah sisanya. Yang ketiga, ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali langkah 1. Catatan, jika M kurang dari sama dengan N, maka pertukarkan terlebih dahulu nilai M dan N. Oke, terima kasih. Sekarang contoh 5.4. Seperti contoh 5.3, mencari PBB dari 80 dan 12 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, yang pertama, contohnya M sama dengan 20, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Karena M sama dengan 12, tidak sama dengan 0, maka langkah instruksi 2, 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. Kerjakan langkah instruksi 3. M sama dengan 12, N sama dengan 8. Kembali ke langkah instruksi 1. Karena N sama dengan 8 tidak sama dengan 0, maka langkah instruksi 2, 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Kerjakan langkah instruksi 3. M sama dengan 8, N sama dengan 4. Kembali ke langkah instruksi 1. Karena B sama dengan 4 tidak sama dengan 0, maka langkah instruksi 2, 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Kerjakan langkah instruksi 3. M sama dengan 4, N sama dengan 0. Kembali ke langkah instruksi 1. Karena B sama dengan 0, maka PBB dari 80 dan 12 adalah nilai M terakhir, yaitu 4. Jadi PBB 80 dan 12 adalah 4. Ini sepertinya sudah dipelajari sebelumnya, kayak modulu yang kemarin dibahas di semester yang sebelumnya. 80 sama dengan 12 kali berapa sekiranya 80. Berarti 12 kali 6 sisanya 8. Lalu ditulis 12. 12-nya ditulis, dan angka yang terakhir yang sisanya tadi 8 kali berapa sekiranya 12. Berarti 8 kali 1 sama dengan 8, sisanya 4. Nah, itu sisanya sekiranya sampai 0. Nanti 8 sama dengan 4 dikali berapa sekiranya 8. 4 kali 2, dan sisa 0. Jadi PBB itu adalah adalah nilai M terakhir, yaitu 4. Jadi PBB 80 dan 12 itu sama dengan 4. Selanjutnya teorema 5.4. Teorema 5.4, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat positif, maka bilangan bulat M dan N sedemikian hingga PBB A, B sama dengan MA ditambah MB. Teorema 5.4 menyatakan bahwa PBB dua buah bilangan bulat A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar linear combination dengan M dan N sebagai koefisien-koefisiennya. Misalnya
PBB 80 dan 12 sama dengan 4. Dan 4 sama dengan min 1 kali 80 ditambah 7 kali 12. Di sini M sama dengan min 1 dan N sama dengan 7. Contoh, nyatakan PBB 3, 12 dan 70 sama dengan 2 sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan 70. Pertama-tama yang kita kerjakan seperti yang tadi, yang contoh 5.4. 312 sama dengan 70 kali berapa sekiranya 312, berarti 7 kali 4, sisanya adalah 32. Ditulis selanjutnya 70 sama dengan 32 kali berapa sekiranya 32 kali 2, sisanya adalah 6. Seterusnya dan seterusnya. 32 sama dengan 6 dikali berapa sekiranya 32, 6 kali 5, sisanya 2 ditambah 2. 6 sama dengan 2 kali berapa sekiranya 6, berarti 2 kali 3 sama dengan ditambah 0, berarti sisanya adalah 0. Nanti yang kelima, 6 sama dengan 70 min 2 dikali 32. Yang ke 6, 2 sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6. Berarti kan 32 dikurangi 5 kali 6 itu sama dengan 2. Sulihkan 5 ke dalam 4 menjadi 2 sama dengan 35 min 2 dikali 70 min 2 kali 32 sama dengan 1 kali 32 min 5 kali 70 ditambah 10 kali 32 sama dengan 11 kali 32 dikurangi 5 kali 70. Susun pembagian nomor 1 menjadi 32 sama dengan 312 sama dengan 4 kali 70. Sulitkan yang ke terakhir tadi, yang ke-7 ke dalam yang ke-6 menjadi 2 sama dengan 11 kali 32 min 5 kali 70 sama dengan 11 dikali 312 min 4 kali 70 min 5 kali 70 sama dengan 11 kali 312 min 49 kali 70. Jadi PBB 312 dan 70 yaitu 2 sama dengan 11 kali 312 min 49 kali 70. Contoh 5.6. Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB antara PBB 20 dan 3 itu sama dengan 1, atau dapat ditulis 2 dikali 20 ditambah dalam kurung min 13 kali 3 sama dengan 1. Dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 3. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5. Itu tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1. Mungkin sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.